Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisipa Badarudin dengan NIM S1120083. Kali ini saya akan menjelaskan tentang vektor. Jadi, vektor adalah objek geometri yang memiliki besaran dan memiliki arah. Setiap vektor dapat dinyatakan secara geometris sebagai segmen garis berarah pada bidang atau ruang. Vektor jika digambar dilambangkan secara tanda panah. Besar vektor proporsional dan panjang panah dan arahnya bertepatan dengan arah panah. Vektor dapat melambangkan perpindahan dari titik A ke B. Vektor sering ditandai sebagai A, B, sedangkan unsur vektor tersebut ditulis berurutan atau seperti matriks satu kolom atau memakai notasi vektor satuan. Nah, operasi vektor. Vektor pun dapat dikenakan operasi aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sebagai contohnya, vektor A seperti ini. Pengurangan vektor juga berlaku dengan cara mengganti tanda plus menjadi tanda minus. Perkalian vektor hanya dapat dilakukan jika kedua vektor berada pada ruang yang sama, terdiri dari hasil titik atau dot produk. Hasil kali ini titik menghasilkan besaran skalar, misal A dan B berada pada vektor ruang yang sama, maka hasil kali titiknya didefinisikan sebagai ini, di mana dan masing-masing merupakan panjang vektor A dan vektor B, dan A adalah sudut yang dibentuk antara dua vektor tersebut. Hasil kali silang atau cross product. Hasil kali silang merupakan perkalian antar dua vektor yang akan menghasilkan suatu vektor baru, seperti di perkalian silang vektor. Perkalian langsung. Perkalian ini tidak bersifat komutatif. Lanjut ke ruang vektor. Ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dinamakan skalar. Contoh ruang vektor adalah vektor Euclides yang sering digunakan untuk melambangkan besaran fisika seperti gaya. Vektor-vektor yang berada di ruang Rn dikenal sebagai vektor Euclides, sedangkan ruang vektor disebut ruang Euclides. Model ruang vektor merupakan teknik dasar dalam perolehan informasi yang dapat digunakan untuk penelitian relevansi dokumen terhadap kata kunci pencarian pada mesin pencarian, klasifikasi dokumen, dan pengelompokan dokumen, dan sistem temu balik informasi. Subvektor. Subhimpunan W dari sebuah ruang vektor V dinamakan subruang V jika itu sendiri adalah ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penambahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Dengan demikian, syarat agar W dikatakan sebagai subruang V, jika U dan V berada pada W, maka U plus V juga berada pada W. Jika U berada di W, maka U juga berada di W, di mana K adalah suatu skalar real. Plagiarisme. Menurut KBBI, plagiarisme itu sering disebut plagiat atau penjiplakan atau pengembalian karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lainnya dan menjadikan seolah karangan dan pendapat sendiri. Ada banyak definisi dan klasifikasi yang berbeda, seperti copy paste artikel orang lain, mengganti nama pemilik, mengambil ide orang lain, mengubah karya orang lain, seperti itu. Lanjut ke quotient similarity. Quotient similarity dapat digunakan untuk mengukur kesamaan antara dua buah vektor. Quotient similarity merupakan hasil kosinus dari sudut di antara kedua vektor dapat dirumuskan sebagai berikut. Keterangannya ini adalah query dokumen dan D1 ini dokumen uji. Pengimplementasian quotient similarity untuk mengecek plagiarisme. Salah satu penerapan konsep aljabar linear dan vektor adalah model ruang vektor. Model ruang vektor ini awalnya diaplikasikan pada sistem temu balik informasi. Dalam hal ini, dokumen yang akan diperiksa dikonfirmasi dulu menjadi vektor berukuran n kali 1, di mana n adalah banyaknya kata yang berada pada dalam dokumen sebagai kamus kata atau indeks kata. Kata-kata tersebut akan membentuk ruang vektor berdimensi n. Setiap dokumen
maupun query dinyatakan sebagai vektor W sama dengan W1, W2, W3, dan seterusnya. Di dalam Rn, nilai W1 menyatakan jumlah kemunculan setiap kata I dalam query atau dokumen berikut. Jadi ini berikut adalah contoh representasi dokumen sebagai vektor. Misalnya, aku cinta Kendari dan aku adalah mahasiswa Universitas Haloleo Kendari yang cinta Halu Oleo. Di sini kata aku itu ada 2, jadi frekuensinya itu ada 2. Dan banyaknya kata yang berada di sini yang sama itu ada 9. Artinya representasi kalimat judul sebagai vektor bisa J dengan ukuran 9x1 merupakan subruang di R9. Lalu kita memerlukan dokumen uji di sini. Kita akan menghitung sudut antara dua dokumen antara ukuran vektor haruslah sama. Pengukuran sudut antara dua buah dokumen diidentikan dengan pengukuran sudut antara dua buah vektor, yaitu dengan rumus cos theta kali Q kali D, di mana ini Q kali D adalah hasil perkalian titik dari vektor Q dan vektor D yang didefinisikan sebagai Q kali D sama dengan Q1D1 tambah Q2D2 tambah Qn dan Dn dan seterusnya. Q dan D masing-masing adalah panjang Euclidean norm dari vektor Q dan D. Panjang Euclidean norm diperoleh dari akar penjumlahan kuadrat elemen-elemen vektor tersebut. Lalu kita misalkan ada dua dokumen yang diuji, coba untuk dibandingkan kesamaannya dengan dokumen utama memperhatikan vektor yang sama. Misalnya D1 1253 123 21, D2 0532 001115, yang artinya dalam dokumen pertama terdapat kata aku sebanyak 1 buah, 2 buah kata cinta, 5 buah kata Kendari, dan seterusnya. Begitu juga dengan dokumen kedua, tidak ada kata aku dan ada 5 buah kata cinta dan seterusnya. Kemudian dugaan plagiarisme dilihat dari besar sudut, yaitu sudut antara dokumen yang ingin dicek dengan dokumen uji. Jika cos theta 1 berarti theta sama dengan 0. Vektor Q dan D berhimpit, yang berarti dokumen D sama dengan dokumen Q. Atau lain menjiplak, jika sudut yang dibentuk semakin kecil maka mengindikasikan telah terjadi plagiarisme. Walaupun begitu, tetap dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut setelah pendugaan ini pada contoh di atas seperti ini. Dari dua hasil di atas, dokumen query memiliki beda sudut yang dibentuk dengan dokumen 1 sebesar 30.7283 derajat, sedangkan dokumen 2 memiliki beda sudut 45 derajat sekian-sekian. Jika sudut yang dibentuk antara subruang memiliki nilai yang kecil, berarti kedua dokumen memiliki kemiripan yang tinggi. Karena nilai sudut yang terbentuk antara dokumen query dan dokumen pertama lebih kecil daripada sudut antara dokumen query dengan dokumen kedua, maka dapat dikatakan dokumen query lebih mirip dengan dokumen pertama. Baik, jadi kesimpulannya, vektor adalah objek geometri yang memiliki besaran dan memiliki arah, dan rule vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dinamakan skalar. Baik, kita lanjut ke citra digital. Jadi, citra digital adalah gambar 2 dimensi yang bisa ditampilkan pada layar komputer sebagai himpunan diskrit nilai digital yang disebut pixel atau picture element. Dalam tinjauan secara matematis, citra merupakan fungsi kontinu dari intensitas cahaya dalam bidang 2 dimensi. Tujuan pengolahan citra digital. Adapun tujuan pengolahan citra digital sebagai berikut. Untuk meningkatkan kualitas citra, image enhancement dengan cara memanipulasi parameter-parameter citra, memperbaiki citra, image
rotation untuk menghilangkan kesebaran, the blurring menghilangkan the raw noise, dan pembalutan citra, smoothing. Yang ketiga itu untuk pemantapan citra, image compression. Pemantapan citra dilakukan agar dapat dipresentasikan dalam bentuk yang kompak sehingga memerlukan memori yang lebih sedikit. Dan keempat itu segmentasi citra dilakukan untuk memecah suatu citra ke dalam beberapa segmen dengan suatu kriteria tertentu. Hal ini berkaitan erat dengan pengenalan pola. Analisis citra analisis dilakukan untuk menghitung besaran kuantitatif dari citra untuk menghasilkan deskripsinya. Cara hasil representasi citra berikut ini merupakan untuk merepresentasikan citra. Image enhancement merupakan proses perbaikan citra dengan meningkatkan kualitas citra, baik kontras maupun kecerahan. Image restoration yaitu memperbaiki model citra, biasanya berubah dengan bentuk citra yang sesuai. Di sini ada color image, yaitu proses yang melibatkan citra berwarna baik berupa image enhancement, image rotation atau yang lainnya. Dan ada multi-region processing, merupakan suatu proses menyatukan citra dalam beberapa resolusi. Dan yang kelima ada image compression, yang merupakan proses yang digunakan untuk mengubah ukuran data pada citra. Yang keenam ada segmentation, merupakan proses yang membedakan atau memisahkan objek-objek yang ada dalam suatu citra, seperti misalkan objek dengan latar belakangnya. Yang ketujuh ada morphology processing, yaitu proses yang memperoleh informasi menyatakan deskripsi dari suatu bentuk pada citra. Yang kedelapan ada object recognition, yaitu suatu proses yang dilakukan untuk mengenali objek-objek apa saja yang ada dalam suatu citra. Setelah dilakukan proses representasi citra digital dengan image enhancement, dengan color image processing, multi-region image compression, segmentasi, morphology processing, dan object recognition, maka didapatkan hasil citra seperti gambar berikut ini. Dari hasil di atas kita dapat mengerti bahwa bidang studi dalam ilmu pengolahan citra digital ini hadir untuk mempelajari bagaimana memproses citra sehingga menjadi citra yang kualitasnya lebih baik. Berikut contoh codingan dari citra digital tersebut. Seperti ini codingannya. Coba kita run. Nah, di sini kita mencari gambar yang mau dikonversikan. Nah, jika kita convert ke 2, maka gambarnya akan makin terang, dan jika di-convert ke 3 lagi, maka gambarnya akan makin terang. Seperti itu contohnya. Baik, sepertinya itu saja. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.